Assalamualaikum semuanya, selamat datang ke channel Mama Yumi. Kali ini aku mau bikin yang seger-seger lagi ya teman-teman. Ini bisa banget dijadiin ide jualan ya. Insya Allah ini tuh bakalan laris banget ya teman-teman. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, di sini aku potong-potong 3 siung bawang putih. Kemudian setelah selesai dipotong-potong, aku siapkan juga daun bawang. Ini daun bawangnya sebanyak 1 ons ya teman-teman. Kemudian untuk batangnya aku potong-potong tipis-tipis seperti ini. Dan untuk bagian daunnya aku potong-potongnya itu agak besar-besar ya teman-teman. Kemudian setelah daun bawangnya ini selesai dipotong-potong, di sini aku siapkan juga 2 tangkai daun seledri atau daun sop ya. Ini aku iris juga tipis-tipis ya teman-teman. Nah, setelah selesai semuanya kita potong-potong, ini kita sisihkan dulu ya. Setelah itu langkah selanjutnya di sini panaskan 1 liter air. Kemudian aku siapkan juga ayamnya. Ini ayamnya bagian paha dan ayamnya ini udah aku cuci bersih, udah aku marinasi dengan jeruk nipis ya teman-teman. Kemudian setelah airnya panas, kita masukkan ayamnya ke dalam pancinya ya teman-teman. Kita rebus dulu sebentar. Nah, kalau kira-kira lemak-lemaknya itu udah sedikit keluar seperti ini bisa kita bolak-balik kemudian kita angkat ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini aku siapkan juga 2 liter air atau secukupnya ya. Kemudian airnya ini kita rebus sampai benar-benar mendidih. Setelah itu di sini aku siapkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. 10 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 2 ruas jari kunyit, 15 siung bawang merah, 1 ruas jari lengkuas, kemudian ada 2 batang serai. Ini batang serainya udah aku potong menjadi 4 bagian ya. Kemudian bumbu-bumbunya ini kita blender ya teman-teman, seperti bawang merah, bawang putih, kemiri dan kunyitnya. Untuk kemirinya ini udah aku sangrai terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti rasanya itu lebih enak. Nah, kemudian bumbunya ini di blender sampai benar-benar halus ya. Setelah itu langkah selanjutnya di sini panaskan teflon. Kemudian panaskan 5 sendok makan minyak goreng atau secukupnya ya. Setelah itu kita tumis bawang putih yang sudah kita iris-iris tipis tadi sampai benar-benar layu dan harum ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah bawang putihnya ini layu dan harum, kita tumis juga batang daun bawang yang sudah kita potong-potong juga ya. Dan kalau batang daun bawangnya ini sudah layu dan harum, kemudian bumbu yang sudah kita blender tadi kita masukkan ya. Kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang dan benar-benar tanak ya teman-teman. Oh ya, di sini aku hampir kelupaan, tambahkan 1 bungkus lada bubuk ya. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau bumbunya ini sudah setengah matang seperti ini, kita masukkan 4 lembar daun salam, kemudian ada 6 lembar daun jeruk. Ini daun jeruknya aku robek-robek seperti ini dulu ya. Setelah itu kita aduk kembali sampai tercampur rata ya. Kemudian yang terakhir di sini aku masukkan lengkuas dan serainya ya teman-teman. Setelah itu kita masak kembali sampai bumbunya ini benar-benar matang dan tanak ya. Nah, kalau bumbunya ini sudah benar-benar matang dan tanak seperti ini bumbunya kita sisihkan dulu ya. Kemudian ini kalau airnya sudah mendidih seperti ini, kita masukkan ayam yang sudah kita rebus tadi ya teman-teman. Kita masukkan aja semuanya ya. Nah, kalau ayamnya ini sudah dimasukkan semuanya, kemudian kita tutup kembali ya. Setelah itu kita masak air dan ayamnya ini sampai mendidih kembali. Setelah mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah itu kita masak lagi sampai mendidih kembali dan ayamnya ini benar-benar empuk ya teman-teman. Dan kalau udah mendidih seperti ini kita biarkan aja sampai ayamnya itu benar-benar empuk ya. Kemudian di sini seasoningnya aku tambahkan 1 bungkus masako rasa ayam, 2 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita aduk kembali sampai seasoningnya ini larut ya teman-teman. Ini tuh kuahnya bener-bener harum banget teman-teman, dan ini tuh beneran seger banget ya. Apalagi setelah lebaran itu kan pengen makannya itu yang seger-seger dan masih bosan makan yang santan-santan ya teman-teman. Nah, ini tuh cocok banget ya. Apalagi kita itu makannya bareng sama keluarga, dan ini juga cocok banget loh dijadiin ide jualan ya teman-teman.
teman-teman. Nah, kalau dikira ayamnya sudah benar-benar empuk, kemudian kita masukkan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi ya. Kemudian jangan lupa kita masukkan juga daun seledri atau daun sopnya juga ya teman-teman. Setelah itu kita aduk kembali sampai semuanya ini tercampur merata dan sampai daun bawang dan daun sopnya ini layu ya. Jangan terlalu lama kita masaknya ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk dites rasanya juga ya. Kalau misalnya kurang asin atau kurang gurih, itu bisa ditambahkan seasoningnya ya teman-teman. Nah, setelah itu langkah selanjutnya di sini aku siapkan 3 buah mie soun, atau kalau teman-teman mau pakai bihun itu boleh juga ya. Kemudian minyak ini kita rendam menggunakan air panas sampai minyak ini benar-benar lunak ya. Nah, kalau udah lunak seperti ini bisa langsung kita tiriskan. Kemudian langkah selanjutnya di sini aku panaskan secukupnya air putih. Setelah airnya mendidih, aku rebus 50 gram cabai rawit hijau dan aku tambahkan juga 4 buah cabai merah keriting ya. Ini aku rebus sampai cabainya ini benar-benar matang. Kalau cabainya ini sudah benar-benar matang, ini bisa kita angkat. Kemudian cabainya ini dihaluskan ya teman-teman. Setelah itu langkah selanjutnya di sini aku panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian aku goreng ayam yang sudah aku rebus dengan kuah sotonya ya. Nah, untuk menggoreng ayamnya ini secukupnya aja ya teman-teman, gak usah kita goreng semuanya. Kalau kita mau makan, kita bisa goreng ayamnya dulu ya. Goreng ayamnya ini gak usah terlalu sampai benar-benar kering ya, cukup sampai berubah warna kecoklatan seperti ini udah cukup ya teman-teman. Kemudian ini langsung aja kita angkat, setelah itu kita tiriskan ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau ayamnya ini sudah sedikit hangat, langsung aja kita suwir-suwir. Di sini aku suwirnya pakai sendok garpu seperti ini supaya lebih cepat ya teman-teman. Nah, ini kelihatan banget ya kalau ayamnya itu benar-benar empuk banget dan ini tuh lunak banget ya. Dan kalau udah selesai kita suwir-suwir, kita sisihkan dulu ya. Kemudian di sini bahan pelengkapnya ada mie yang sudah kita rendam menggunakan air panas. Setelah itu ada juga 200 gram kol yang udah aku iris tipis-tipis. Kemudian ada cabai yang sudah aku haluskan tadi. Dan di sini ada juga 300 gram kacang tanah yang udah aku goreng ya teman-teman. Setelah itu di sini aku siapkan mangkuknya. Kemudian langsung aja kita susun ya untuk bahan-bahannya ini. Pertama di sini aku masukkan mie bihunnya dulu. Ini secukupnya aja ya teman-teman. Kalau teman-teman gak suka bihun, ini bisa dikurangin ya. Nah, selanjutnya di sini aku juga tambahkan kolnya. Ini juga secukupnya aja ya teman-teman. Setelah itu tambahkan kacang gorengnya juga. Kemudian jangan lupa dimasukkan ayam suwirnya ya teman-teman. Setelah itu biar rasanya itu lebih mantep, di sini aku tambahkan bawang goreng ya teman-teman. Dan aku tambahkan juga daun sop atau daun seledri yang sudah diiris tipis-tipis. Ini sedikit aja ya teman-teman, gak usah terlalu banyak. Kemudian yang terakhir di sini aku akan siram menggunakan kuah sotonya ya. Dan jangan lupa di sini tambahkan sambalnya teman-teman. Wah, ini tuh beneran mantep banget ya. Biar lebih lengkap, di sini aku tambahkan kerupuk ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, ini siap untuk kita sajikan ya. Tinggal ditambahkan kecap manis, ini udah mantep banget ya teman-teman. Nah, kalau untuk jualan, ini satu porsinya bisa dijual dengan harga 12.000 sampai 15.000 ya teman-teman. Tergantung dengan bahan-bahan yang teman-teman gunakan ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.